Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Bella Miranti. Saya dari jurusan Manajemen dan sedang berkuliah di Universitas Cyber Asia. Yang mana di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang proposal bisnis, yaitu bisnis usaha toko buah impor Siraja Buah. Yang mana latar belakang saya mendirikan bisnis ini, yaitu yang pertama, adanya konsumen yang semakin terbuka terhadap produk-produk lokal, terutama dalam hal buah. Dan yang kedua, ada kesadaran masyarakat akan asumsi vitamin dan nutrisi dari buah-buahan. Dan yang ketiga, adanya peluang besar bagi usaha yang mampu menyediakan buah impor berkualitas tinggi, mengingat daya beli masyarakat yang meningkat dan gaya hidup yang populer saat ini. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengemukakan ide bisnis bernama Siraja Buah, di mana usaha ini berkomitmen untuk memenuhi permintaan pasar akan buah-buahan impor dengan menyediakan produk yang berkualitas, segar, dan juga menarik bagi konsumen. Selanjutnya adalah gambaran umum potensi usaha ini. Dengan strategi pemasaran yang tepat, segmentasi pasar yang jelas, dan penawaran produk yang bervariasi, toko ini dapat menarik minat konsumen dari kalangan menengah ke atas. Kualitas produk yang tinggi dan pelayanan yang memuaskan menjadi kunci utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu gambaran umum industri ini, untuk dapat bersaing dalam usaha dalam industri yang cukup ketat, dengan banyaknya pemain yang menawarkan produk serupa. Oleh karena itu, inovasi dalam penawaran produk, pelayanan yang prima, dan strategi pemasaran yang efektif sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan dan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Lalu ada aspek umum dan juga organisasi, yang mana nama organisasi ini adalah Toko Buah Siraja Buah. Jenis organisasi ini adalah PT yang melakukan penjualan buah impor, memiliki saya sendiri, dengan alamat di Jalan Mawar Biru, Tangerang Selatan, dengan nomor telepon 0212220000. Yang mana dalam mendirikan usaha ini, tentunya kami memiliki beberapa legalitas usaha seperti badan hukum, NPWP, tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha, izin domisili, dan IMB, juga bukti diri. Selanjutnya ada organisasi dalam perusahaan ini, yang nantinya urutan teratas tentunya ada CEO. Selanjutnya ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer sumber daya, dan juga manajer produksi. Untuk personalnya, pimpinan ada 1 orang, manajer 4 orang, 1 kabak pelayanan, pelayan toko 10 orang, 1 kabak pergudangan, karyawan bagian pergudangan 2 orang, driver 3 orang, cleaning service 2 orang, satpam 2 orang, petugas parkir 2 orang, dan juga tenaga serabutan 2 orang. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yang mana pertama ada segmentasi, targeting, dan juga positioning. Yang mana segmen dari usaha toko buah ini, yaitu ada segmen menengah ke atas. Dan untuk targeting, kita menargetkan itu adalah ibu rumah tangga, eksekutif muda, dan juga retail buah. Dan untuk positioning, kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai toko buah impor terlengkap, nyaman, menjual buah berkualitas dengan harga yang pas. Lalu ada permintaan dan penawaran, yang mana permintaan ini jika dilihat lebih dekat, permintaan akan buah segar semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memakan buah sebagai suplemen vitamin. Hal ini didukung oleh berbagai cara untuk mendapatkan buah segar dan mudah. Penawarannya adalah perkembangan penawaran di sektor usaha buah saat ini memang relatif masih biasa saja. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini belum dibidik dan dikelola secara serius. Selanjutnya ada analisis kelayakan pemasaran, yang mana bisa kita lihat pada tabel di sebelah kiri. Dengan mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka kita dapat mencarinya dengan rumus kelayakan usaha sama dengan total bobot.
jumlah item yang dinilai dari total 19 poin yang kita nilai ini berjumlah sebanyak 75 dan dibagi 20, yaitu mana hasilnya 3,75. Sehingga berdasarkan hasilnya diperoleh sebesar 3,75 ini, maka usaha toko buah impor dari sisi pemasaran dikategorikan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Selanjutnya ada analisis persaingan. Kita bisa lihat pada tabel matrik analisis tingkat persaingan di sebelah kiri. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha si Raja Buah menduduki pada peringkat teratas untuk kekuatan kompetitifnya. Sedangkan pesaing yang paling besar adalah swalayan. Kelemahan dari si Raja Buah terletak pada lokasi toko yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan lokasi dari swalayan. Oleh karena itu harus ada pembenahan dan evaluasi terhadap lokasi si Raja Buah agar lebih mudah dijangkau oleh para konsumen. Selanjutnya ada program pemasaran. Yang pertama ada tingkat pelayanan, yang mana kami berupaya memberikan layanan terbaik yang memuaskan dalam segi pemesanan, pengiriman, pemilihan sendiri rak buah, dan juga garansi. Yang kedua ada penetapan harga, yang mana harus ditetapkan sesuai dengan tingkat keberlangsungan usaha dan profitabilitas relatif untuk memungkinkan keberlangsungan usaha yang berkesinambungan dan meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya ada kegiatan promosi, di mana kita akan melakukan promosi melalui media sosial, yaitu seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Dan juga menjadi sponsorship di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan instansi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya ada kegiatan distribusi, yang mana kami melakukan distribusi dengan menggunakan kendaraan dari internal perusahaan. Selanjutnya ada aspek teknis dan juga operasi. Yang pertama evaluasi lokasi, yang mana lokasi kita terletak di Tangerang Selatan. Sarana dan prasarana yaitu gedung seluas 1.500 meter persegi untuk toko dengan sarana penunjang kegiatan seperti mesin teller, AC, troli, toilet, meja kursi, ruang tunggu, tempat parkir kendaraan, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada tenaga ahli dan tenaga biasa, yang mana tenaga ahli pemasaran keuangan, produksi, dan SDM serta teknisi sarana dan prasarana pendukung usaha. Selanjutnya ada tenaga biasa seperti wiraniaga, tenaga serabutan dan kurir, juga bagian cleaning service. Yang mana bahan utama kita menggunakan berbagai macam buah segar impor dan berbagai buah lokal dengan kualitas premium. Selanjutnya ada bangunan dan tata letak. Luas tanah yang didirikan bangunan toko adalah 500 meter persegi dan 1000 meter persegi untuk tempat parkir. Untuk bangunan berupa ruangan berlantai 2, bangunan utama sebagai tempat berjualan, tempat parkir, kafe buah, lobi, ruang informasi, dan penitipan, juga toilet. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan, yang mana pembangunan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024 sampai 10 Desember 2024, mana kegiatan operasionalnya akan diselenggarakan atau launching pada tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya ada perkiraan biaya teknis dan juga operasi, mana biaya teknis dan operasional diperkirakan mencapai 750 juta rupiah. Selanjutnya ada proses operasi usaha, yang mana meliputi perencanaan penjualan, perencanaan inventaris produk, penjadwalan dan penggajian karyawan, kontrol kualitas, dan juga manajemen biaya penjualan dan pemesanan. Selanjutnya ada kebutuhan bahan operasi, yang mana bahan-bahan yang dibutuhkan untuk operasional toko buah si Raja Buah dikelola oleh berbagai departemen. Selanjutnya dikoordinasikan dengan pimpinan untuk kebutuhan operasional, termasuk dana, jumlah produk, dan juga kegiatan pemasaran. Dan ada kegiatan perawatan mesin, yang mana menggunakan tenaga ahli mesin sesuai dengan mesin-mesin yang kami gunakan. Misalnya perawatan kendaraan, perawatan AC, rak pendingin, juga troli. Selanjutnya masuk pada aspek keuangan. Kebutuhan dana investasi harga tetap investasi ini mencapai nominal Rp10.400.000.
Yang kedua ada biaya praoperasi. Biaya praoperasi mencapai Rp884.600.000 yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan juga mendirikan bangunan. Selanjutnya ada modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai Rp305 juta, serta total kebutuhan dana investasi sebesar Rp1,2 miliar. Rencana belanja dan sumber dana yang mana modal sendiri terpakai Rp1.900.600.000 dan peminjaman bank sebesar Rp489 juta. Yang mana rencana kebutuhan dana bisa kita lihat pada tabel di sebelah kanan atas di aset tetap, yaitu dengan jumlah aset tetap sebesar Rp884.600.000. Dan yang tabel aktiva lancar itu sejumlah Rp305 juta, yang mana total semua aktiva sebesar Rp1.189.600.000. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada proyeksi pendapatan, yang mana diperkirakan pendapatan per hari Rp15 juta, pendapatan per bulan sebesar Rp420 juta, pendapatan per tahun sebesar Rp5.040 juta. Yang mana proyeksi biaya per tahun bisa kita lihat rinciannya dengan jumlah biaya total sebesar Rp3.185.800.000. Yang mana proyeksi laba rugi yaitu pendapatan dikurang pengeluaran sebesar Rp5.040 juta dikurang Rp3.185.800.000, yang mana total semua ini adalah Rp1.854.200.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan buah adalah sebesar Rp1.854.200.000. Proyeksi kemampuan pelunasan hutang dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 12% per tahun. Yang mana perhitungan kelayakan usaha, payback period, investasi dikali 1 tahun, harus cash flow sama dengan EAT ditambah depresiasi harus tetap sejumlah Rp884.600.000 dengan depresiasi sebesar Rp96 juta per tahun. Yang mana keuntungan bersih per tahun itu omset per tahun dikurang biaya operasional sebesar Rp5.040 juta dikurang Rp3.185.800.000 dengan total Rp1.854.200.000. Maka hari kerja per tahun diasumsikan sebanyak 336 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 15% adalah EAT sama dengan 30% dikali Rp1.854.200.000. Sedangkan EAT selanjutnya ada Rp1.297.940.000. Selanjutnya ada rate of return. Bisa kita lihat pada tahun ke-1 sampai 10 dengan total Rp11.500.940.000. Rata-rata EAT sebesar Rp1.150.094.000 dengan rata-rata investasi sebesar Rp1.189.600.000 dibagi 2 dengan hasil Rp594.800.000 dengan ARR ditentukan sebesar Rp1.150.094.000 dibagi Rp594.800.000 dengan total 193%. Menghitung net present value atau NPV, yaitu nilai investasi awal sebesar Rp5.437.610.202 dikurang Rp1.189.600.000 dengan total Rp4.248.010.202. Dengan demikian, investasi yang dilakukan dalam pembuatan usaha toko buah impor dapat dikatakan layak karena hasil dari NPV positif, yaitu sebesar Rp4.248.010.202.
Selanjutnya ada aspek ekonomi sosial, yaitu pertama ada penambahan devisa. Tentunya dengan adanya investasi di dalam usaha toko buah impor membawa dampak besar terhadap devisa negara Indonesia melalui bea cukai pajak barang impor. Yang kedua ada penyerapan tenaga kerja, yang mana kita memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 27 orang dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat. Serta dampak masyarakat, adanya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para karyawan, adanya lapangan pekerjaan baru, peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi buah yang berkualitas. Selanjutnya ada dampak industri lain, meningkatkan persaingan bagi usaha sejenis, bagi petani buah lokal yang diharapkan akan selalu berupaya meningkatkan kualitas produksinya. Maka dari presentasi yang saya sampaikan, bisa dibuat kesimpulan bahwa dari hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis toko buah dapat dikatakan layak dan dapat dikelola dengan hasil yang baik. Secara khusus, dukungan yang diberikan oleh beberapa kebijakan pemerintah yang mengarah pada pemanfaatan sektor impor dan tingkat persaingan yang tidaklah ketat, kondisi ini memberikan peluang yang baik yang dapat dibidik sebagai peluang bisnis. Peluang-peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan bisnis ini. Lalu sarannya adalah yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga stabilitas pasokan buah impor yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat serta penentuan lokasi yang sesuai. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga proposal ini dapat diterima oleh para investor maupun rekan-rekan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.